Shalom, selamat pagi, selamat datang di Renungan Harian Toraya. Sebelum masuk di Renungan Harian Toraya, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan baca firman-Mu, biarlah firman-Mu tetap tinggal di hati kami, dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Pembacaan terdapat pada Imamat pasal 25 ayat 1-19. Tahun Sabat dan tahun Yobel. Tuhan berfirman kepadamu di Gunung Sinai. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat. Masa perhentian ia penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu, janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi, janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu, juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun. Sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu, kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli daripadanya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Apabila engkau membeli dari sesamamu haruslah menurut jumlah tahun sesudah tahun Yobel, dan apabila ia menjual kepadamu haruslah menurut jumlah tahun panen. Makin besar jumlah tahun itu, makin besarlah pembeliannya, dan makin kecil jumlah tahun itu, makin kecillah pembeliannya, karena jumlah panenlah yang dijualnya kepadamu. Janganlah kamu merugikan satu sama lain, tetapi engkau harus takut akan Allahmu, sebab akulah Tuhan, Allahmu. Demikianlah kamu harus melakukan ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturanku serta melakukannya, maka kamu akan diam di tanahmu dengan aman tentram. Tanah itu akan memberi hasilnya, dan kamu akan makan sampai kenyang dan diam di sana dengan aman tentram. Tema hari ini adalah berdamai dengan semesta. Kasih Allah Masean Sangulel. Hidup manusia tidak dapat dilepaskan dari hubungan dengan sesama dan alam lingkungan. Kerenggangan hubungan dengan sesama dan alam dapat menyebabkan bencana bagi manusia. Perhatikanlah bahwa semua masalah bahkan bencana atau malapetaka yang dialami manusia itu berpangkal dari rusaknya hubungan dengan sesama dan alam. Itu sebabnya manusia perlu memelihara keseimbangan dan hidup dalam perdamaian hubungan dengan semua manusia dan alam. Penetapan Sabat dan tahun Yobel yang diuraikan dalam bacaan kita hari ini adalah salah ketetapan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel untuk maksud pemulihan itu. Setiap 7 tahun tanah tidak boleh digarap. Ia dibiarkan beristirahat dan berproses secara alami. Jika ada tanaman yang tumbuh dengan sendirinya, maka tumbuhan itu tidak boleh dipetik. Manusia tidak boleh mengeksploitasi tanah secara berlebihan. Bahkan pada tahun Yobel, tanah yang berpindah tangan harus kembali ke tangan yang berhak. Hal itu ditetapkan Tuhan supaya tidak ada ketimpangan sosial yang besar di kalangan umatnya.
Tidak boleh ada orang atau kelompok yang memegang kekayaan secara permanen dengan menindas orang lain. Di tahun Yobel, Tuhan memulihkan semua aspek kehidupan manusia, baik dari kemiskinan dan penindasan, maupun dalam hubungan mereka dengan tanah yang diberikan Tuhan. Tahun Yobel menegaskan pentingnya keadilan sosial dalam kehidupan umatnya. Secara Kristiani, tahun Yobel menubuatkan dan menyimbolkan pembebasan yang lebih besar yang akan datang dalam diri Mesias. Yesus, Mesias itu, sudah mewujudkan karya keselamatan bagi semesta dengan membebaskannya dari sumber segala kerusakan, yakni dosa. Ia membebaskan kita dari perbudakan dosa dan memberi kita kehidupan yang baru. Sebagai pengikutnya, kita dipanggil untuk terlibat dalam pembebasan dan pendamaian. Sebab itu, mari kita memastikan bahwa relasi kita dengan sesama dalam keluarga dan lingkungan maupun dengan alam dihidupi dalam hubungan yang diwarnai dengan pemulihan dan kedamaian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah baca firman-Mu, biarlah firman-Mu tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus berkati. Amin.